Hai, selamat berjumpa kembali di Bajental Show. Kali ini kembali, wah sudah ada ribuan fans TVRI yang sudah stay di sini dan melihat podcast kita pada malam hari ini. Kita kembali dengan tema bola gembira dalam rangka menyambut Piala Dunia 2026 oleh TVRI, RRI, dan Antara. Dan malam ini temanya adalah bola gembira bersama pemain bola. Wah, deg-degan ya, saya malam hari ini tidak sendirian dan ditemani oleh seorang pemain bola. Tapi nanti dulu saya akan perkenalkan beliau. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu dengan Tamara dari TVRI Kalimantan Tengah. Dan saya senang sekali karena malam hari ini kita melakukan live recording podcast Bajental Show ini langsung dari Kalteng Expo 2026. Wow, terima kasih buat pengunjung yang sudah mampir ke stand TVRI, RRI, dan Antara, udah main bareng sama kru di sini, dan juga kita berbagi beragam informasi yang tentunya informatif dan edukatif, khususnya dalam menyambut Piala Dunia 2026. Buat yang belum tahu, bola gembira ini merupakan wadah atau program resmi dari TVRI sebagai pemegang resmi hak siar 2026 untuk Piala Dunia dalam kita menyambut pesta akbar yang tentunya akan dirayakan oleh seluruh warga dunia. Wah, semangat dong pastinya. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, akan ada satu orang pemain bola yang menjadi tamu istimewa kita pada malam hari ini yang tentunya akan menemani saya ngobrol. Dan kenapa saya bilang istimewa? Karena beliau ini tidak hanya sekedar pemain bola biasa, tapi juga merupakan putra kebanggaan Kalimantan Tengah karena beliau sudah bermain di Liga 2 Indonesia dan merupakan bukti nyata bahwa kita talenta dari Bumi Ihsan Wulang bisa berlaga di level nasional. Selamat datang Dimas Andrianto. Terima kasih. Fansnya banyak sekali yang sudah nonton. Mas Dimas, apa kabar? Alhamdulillah, Kak Tamara baik. Kayaknya agak aneh ya kalau saya manggilnya Mas Dimas. Saya manggilnya Dimas aja boleh? Panggil nama aja. Manggil nama aja. Dimas, apa kabar? Alhamdulillah, Kak, baik. Baik, gitu, alhamdulillah ya. Dan buat yang belum tahu, Dimas sekarang bermain di PSIR Lembang. Berlaganya sudah bukan di laga lokal lagi, tapi sudah merambah ke luar Kalimantan ya. Benar. Nanti pastinya Dimas akan ceritakan ke kita bagaimana perjalanan dia untuk bisa sampai ke Rembang. Dan pastinya bermulanya dari sini dulu dong ya. Betul. Nah, Pasti. jadi kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam. Juga nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang Piala Dunia. Ya, kerasanya kurang ya kalau kita nggak ngobrolin soal Piala Dunia ya. Betul. Nanti saya akan tanya pendapatnya Dimas tentang bagaimana update-update bola terkini di 2026 dari kacamata pemain bola. Keren gak? Kalau dari saya kan perwakilan masyarakat yang tidak tahu bola tapi semangat menyambut Piala Dunia 2026. Semangat pastinya. Semangat. Pastinya. Oke. Sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Dimas, ada informasi yang tentunya saya mau bagikan ke teman-teman di rumah dan juga pengunjung-pengunjung yang sudah ada di sini. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa TVRI itu merupakan pemegang resmi hak siar Piala Dunia 2026 dan tentunya nanti akan ditayangkan 104 pertandingan dan 98 pertandingan itu akan disiarkan live. 6 siaran akan dilakukan secara tunda karena kick off yang bersamaan, jadi akan dilakukan siaran tunda dan semuanya gratis. Jadi semuanya akan bisa disaksikan di TVRI dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Tepuk tangan lagi dong buat TVRI. Luar biasa ya. Dan tentu saja siaran Piala Dunia 2026 ini juga didukung oleh lembaga penyiaran nasional lainnya, yaitu RRI dan Antara, di mana 3 lembaga ini secara bersinergi bersatu untuk memberikan tayangan terbaik buat seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah tentunya. Dan
RRI serta Antara juga memperkuat penyiaran Piala Dunia 2026 ini dari segala lini. Baik TVRI menyajikan visual, juga RRI dari audio, dan Antara memberikan update terbaru mengenai Piala Dunia 2026. Sekarang tanpa berlama-lama lagi, saya akan ngobrol bersama Dimas. Oke. Dimas, tadi udah keliling-keliling Kalteng Expo? Sambil nunggu ya Kak. Jadi sempat muter-muter nandain. lah, sebentar lihat-lihat. Udah nandain situasi. mau beli apa nanti? Ada sih. Ada. Jadi setelah ini kayaknya Dimas akan jalan-jalan di Kalteng Expo ya? Bisa, kemungkinan Oke. jalan-jalan dulu. Oke. Deh, kita pengen denger nih cerita tentang Dimas. Mungkin banyak yang belum tahu kalau sebenarnya Dimas ini lahir di satu daerah di Kalimantan Tengah yang sebenarnya orang sini tuh belum tentu tahu deh ada daerah itu, ya nggak sih? Betul. Coba ceritain Dimas lahirnya di mana, terus gimana masa kecilnya yang dijalankan di sana. Sebelumnya perkenalan, nama saya Dimas Andrianto. Oke. Saya lahir di Tahai Baru, Kabupaten Pulang Pisau. Tahai Baru. Jadi asli Kalimantan Tengah ya? Asli Kalimantan Tengah. KTP Tahai Baru. KTP juga Tahai Baru. Waduh, gimana masa kecil di sana, dan mungkin di masa kecilnya Dimas bagaimana bisa terpapar bola atau gimana ceritanya? Karena emang basic dari kecil, terus orang tua juga, bapak itu emang dari dulu juga hobi banget tuh di bola. Jadi emang mungkin keturunan kan ya. Katanya kan kayak buah jatuh nggak jauh tuh dari pohonnya. Bener. Jadi udah ngeliat bapak duluan ya? Ya, dulu tuh emang bapak juga bekas pemain bola, cuman beliau itu nggak sempet kayak keluar kayak sekarang kan lebih akses lebih mudah. Iya. Umur berapa? Ingat nggak umur berapa? Kemudian Dimas berpikir, kayaknya mau jadi pemain bola deh. Nggak tahu ya Kak. Kalau misalkan kita bicara umur, kayaknya nggak terlalu mengingat umur. Cuman waktu itu emang udah dari sekolah dasar. Ketika ngelihat orang main bola tuh ada gairah gitu loh. Oke. SD. Kapan kita? SD. Sekolah dasar. Udah mulai muncul lah rasa kepengen main bola. Terus kemudian disampaikan ke orang tua kah, atau ngalir aja kayak gitu? Kalau sejalannya waktu ngalir aja sih Kak, lebih ke yaudah ngikutin arusnya aja gitu, nggak pernah terpikirkan sejauh ini juga nggak. Yaudah ngalir aja gitu. Oke. Nah, sekarang tuh kan posisinya Dimas itu di center midfielder ya. Center midfielder. Kalau bahasa sininya tuh gelandang bertahan bahasa sininya tuh. Nah, kalau bahasa kerennya tuh midfielder kata orang tuh. Betul tidak? Betul. Udah Dimas sampai ada di posisi itu memang pilihan sendiri kah, atau ada prosesnya sampai bisa tiba di posisi ini? Kalau untuk posisi yang sekarang Dimas lagi jalani nih, gelandang bertahan kayak defensive midfielder gitu kan? Iya, DM ya kalau biasanya singkatannya ya. Kalau dulu awal-awal enggak, karena justru dulu itu malah back kiri, terus setiap beda pelatih tuh nemuin mungkin pemain ini nih cocok di posisi ini nih, nggak cocok di posisi yang ada gitu. Biasanya pelatih bisa kayak ngelihat karakter kita bermainnya cocoknya di mana, biasanya kayak gitu sih Kak. Kecocokan. Nah ini juga pastinya terkait dengan perjalanannya Dimas sampai ada di PSIR Lembang sekarang ya. Benar. Nah mungkin sekalian diceritain buat teman-teman baik di sini maupun di rumah, perjalanan karirnya mulai dari awal, nggak usah dari awal banget ya, mungkin dari awal berlaga di Porprov ya sepertinya Porprov. Awalnya. Nah mungkin dari awal gimana sampai kemudian bisa masuk bermain di Liga 2, Liga 4 gitu perjalanannya, dan kemudian sampai bisa di sini tuh seperti apa Dimas? Kalau itu kalau diceritain ada sedihnya pasti, ada senangnya juga kan, nggak pasti. Gak apa-apa, sedih-sedihnya, senang-senangnya ceritain gak apa-apa. Jadi awal mula terjun di bener-bener kompetisi itu emang Porprov Kak. Cuman waktu itu sempat karena di Kabupaten Pulang Pisau gitu kan ya. Mereka tuh ngadain seleksi gitu kan selama 3 hari. Nah selama 2 hari ini masih lolos. Nah seleksi terakhir kebetulan nama tuh tiba-tiba udah nggak ada Kak. Nama saya. Oh nama kamu, oke. Jadi kayak
oh mungkin gak lolos. Dan waktu itu saya udah ngasih kabar gitu kan ya ke orang tua kalau bahwasanya tuh Sambil nangis Dimas, tuh ya. Dimas sudah nggak lolos nih gitu kan. Iya, iya. Terus ya mungkin emang belum rezekinya gitu kan. Terus orang tua juga tetap nge-support sih. Kayak ya udah nggak apa-apa dia bilang. Rezeki juga nggak dari situ aja gitu kan. Nah terus nggak tahu tengah malam nih Kak, ada teman juga yang ngabarin gitu. Ternyata nggak tahu itu antara salah di pelatih nggak nyebutin atau bener-bener kelewat. Jadi next hari terakhir itu disuruh balik buat seleksi hari terakhir. Oke, jadi dari yang awalnya udah hampir udahlah gitu ya. Ya benar. Oke, terus. Nah setelah dari situ udah kan ikut lagi tuh dan ternyata lolos Kak. Jadi bener-bener dari situ kita ya udah ngalir aja, nggak ada yang kepikiran sampai profesional atau apa, ya udah ngalir aja gitu. Oke. Jadi itu Prof mewakili Kalimantan Tengah ya, betul ya? Kalau waktu itu 2019 saya mewakili kabupaten Kak, Pulang Pisau. Mewakili kabupaten. Awal Bertandingnya dengan itu banyak kabupaten-kabupaten di Kalimantan Tengah Kak, kayak ada Muara Tewe, Pangkal Ambon, pokoknya semua kabupaten itu ngirim Porprov. Oh, baru setelah itu masuk ke Silva FC, betul? Betul. Nah prosesnya gimana tuh? Nah dari situ juga sama tuh, kita dapat info juga dari teman gitu kan. Terus diajak lah sama teman, coba ini aku ada pelatih nih, dikenalin sama beliau dan pelatih cocok sih. Nah, akhirnya dimasukin juga tuh Kak di tim Silva. Nah setelah Silva FC lanjutnya kemana? Tapi sebelum Silva itu malah saya ke ini dulu sih, Liga 3 Pulang Pisau dulu Kak. Liga 3 dulu ya. Wah, Liga udah 3 main di Liga 3 tuh. Silva dulu baru ke Pulang Pisau baru ke Silva. Nah, dari Silva ke habis setelah Silva itu jeda kompetisi berhenti Kak waktu itu. Oke. Kompetisi berhenti karena ada kelihatan tuh. Iya, lanjut aja. Ini terpesona lihat foto sendiri. Corona. Ini ya. Sebelum itu Corona. Oh, Covid ya 2020 Covid dulu habis itu. Nah, baru dapat tawaran pelatih bawa ke Surabaya malahan. Oke, masuk di internal ya, internal Surabaya dulu. Oke. Di internal Surabaya berapa lama? Gak terlalu lama Kak, paling cuman 3 bulan. Oke. 3 bulan sampai 4 bulan. Ini di mana? Ini waktu kapan nih? Ini udah Kalteng. Ini musim kedua di Kalteng Putra. Ini udah Kalteng Putra ya? Udah Kalteng Putra. Wah itu pencapaian yang luar biasa untuk bisa ada di Kalteng Putra. Waktu itu gimana? Prosesnya gimana? Gak nyangka sih Kak. Panjang juga tuh ceritanya. Awal mulanya kan emang sebelum Kalteng emang internal dulu kan. Nah di Surabaya itu juga dapat tawaran dari pelatih. Terus sebenarnya waktu itu aku lagi ada seleksi juga di Kalimantan Selatan, bebarengan banget tuh. Barengan. Nah tapi yang pelatih ada di Kalteng nih, pelatih Silva juga, dia menawarkan kalau semisal kamu mau nggak nih cari pengalaman buat di luar Kalimantan gitu. Apalagi kan kalau kiblat main bola kayaknya nih kalau di Indonesia Jawa, Jakarta gitu kan. Masih mindsetnya seperti itu. Ya, betul. Jadi pada waktu itu untuk kemudian memutuskan oke deh saya gabung ke Kalteng Putra itu gimana? Jadi singkat sih sebenarnya, kayak singkat. Cuman perjalanannya lumayan tuh Kak. Perjalanan yang panjang ya? Perjalanannya lumayan tuh, panjang tuh. Di Kalteng Putra berapa lama Mas Dimas? Kalau saya 2 musim sih. 2 musim ya? 2023 sampai tahun terakhir kemarin 2024-2025. Dan itu yang sampai di Liga 2, betul? Benar. Wah, itu gimana perasaannya main di Liga 2? Gak nyangka ya kayak. Karena dulu tuh ngalir terus di tim Kalteng Putra tahun kedua tuh bener-bener ketemu pemain-pemain yang statusnya bener-bener profesional gitu. Iya. Dan gak pernah nyangka kayak Octavio Dutra, Osa Saha, banyak lah pemain-pemain namanya, Dadang Apridianto, Manda Cingi. Pokoknya yang gak pernah terpikirkan bisa satu tim sama mereka dan itu tiba-tiba aja gitu. Itu pemain-pemain yang udah main di Liga 1 ya?
Ya, itu rata-rata mereka dominan main di Liga 1 waktu itu, Kak. Iya, ya seperti yang Dimas sampaikan tadi, ada banyak sekali nama-nama di skuad Kalteng Putra FC pada saat itu. Tapi kan ada peristiwa yang lumayan menyedihkan juga ya, Ya, di 2003 2023 2024 ya. Itu kalau info saya nggak salah ya, itu mengalami degradasi, betul? Benar. Waktu itu mungkin boleh cerita pengalamannya, apa yang terjadi di dalam, terus juga yang dirasakan sama Dimas sendiri sebagai bagian dari Kalteng Putra waktu itu. Kalau misalkan apa yang dirasakan, ini nih kayak yaudah senang ngalir gitu kan, Kak. Cuman namanya permasalahan di tim itu pasti ada sih, kayak perihal telat pembayaran atau segala macam, itu udah hal biasa lah. Sering ditemui ya. Bener nggak cuma di Kalteng aja, di daerah-daerah luar juga mungkin juga banyak yang terjadi kayak gitu. Jadi udah ya, kita namanya pemain sepak bola, kita udah konsekuensi kita udah tahu lah gitu. Dimas, saya pengen tahu dong, kan kayaknya berapa tahun tuh, dari 2018 sampai dengan sekarang udah 8 tahunan gitu, memang nasional gitu. Tapi tuh dramanya banyak sekali sampai saat ini ya. Itu beda daerah, beda drama. Pokoknya suka duka tuh pasti ada, Kak. Pasti tuh. Kayak dukanya banyak banget. Tapi gitu. Banyak dukanya kayaknya sih ya. Apa yang kemudian berbagai macam drama itu efeknya ke mungkin mentalnya Dimas sendiri sebagai bagian dari tim, terus juga sebagai pemain bola, itu gimana pengaruhnya yang dirasakan? Pengaruhnya satu jelas, kita dari segi mental gitu kan. Kita main, apalagi kita yang domisili orang Kalimantan, pindah main dengan kultur orang Jawa itu yang begitu mungkin keras gitu kan. Perubahannya kerasa banget, Kak. Apalagi dari supporter, itu sangat banyak sih tekanannya di situ kalau dari supporter. Cuman balik lagi, gimana kita bisa keluar dari tekanan itu kan, kayak gitu. Kadang justru masalahnya bukan dari tim tapi dari supporter ya. Betul. Tapi keren banget Dimas, sampai saat ini bahkan lagi enggak ikut musim pertandingan tapi masih terus standing nih ya akhir-akhir ini ya. Alhamdulillah ada aja gitu, Kak. Kebetulan sambil jaga kondisi ya kan. Iya. Sebelum kompetisi baru lagi, kita ya udah sambil jaga kondisi, main-main lah. Kemarin kayaknya kalau saya lihat dari TikToknya Dimas nih, kemarin baru ada menang lagi nih kompetisi kayaknya. Mungkin boleh cerita itu menang apa? Kompetisi apa? Kalau itu tuh cuman kompetisi ya daerah lah, cuman kayak ngadain event gitu kan di Palangkaraya. Event kemarin kayak Cobra Cup gitu, cuma ngadain event gitu doang, Kak. Bukan cuma dong, itu juara 1 loh. Ya sih, memenangkan trofi ya, luar biasa. Tapi nanti kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrol bareng Dimas, tapi kita mau lihat pesan-pesan berikut. Jangan berhenti pada satu karya saja gitu ya, atau pada satu judul yang mungkin teman-teman mahasiswa atau siapapun yang bermain di satu judul, semoga selalu ada hasrat untuk tidak puas mencari ketika, atau jangan stuck dengan misalnya ketika dikasih perannya yang marah mulu atau perannya yang adem ayem mulu. Mungkin bisa diobrolin ke sutradaranya, Pak saya mau nyobain ini, Kak saya mau nyobain ini gitu. Jadi rasanya itu sih jangan terlalu puas untuk mencari seberapa banyak kemungkinan yang bisa digali, terutama dalam diri sendiri gitu. Ya itu sih rasanya gimana ya, karena itu memang ya agak klise tapi memang bersumber dari kita untuk tidak mematikan hasrat kita bereksplorasi gitu. Harus terus mencari kemungkinan yang bisa yang ada di dalam diri kita gitu. Sebetulnya kita ini potensinya apa sih gitu. Jangan lupa untuk saksikan podcast TVRI Kalimantan Tengah di Budget Talk Show. Kembali lagi di Bajen Talk Show, bola gembira bersama pemain bola, masih dengan Dimas Andrianto di sini.
Oke, kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi nih di Mas ya. Tadi kan kita kepotong ceritanya di perjalanan Dimas sampai ke Kalteng Putra ya. Ya. Nah, setelah dari Kalteng Putra kan kemudian pindah ke Jawa. Dan tadi udah sempat disinggung juga sama Dimas bahwa ketika pindah ke Jawa tuh kulturnya beda banget. Kulturnya, timnya, terus penonton, supporternya juga gitu ya. Nah, apa yang paling kerasa sama Dimas ketika pindah dari Kalteng Putra, terus waktu itu masuk ke Indramayu dulu ya, Indramayu baru ke dulu. Rembang. Nah, Benar, itu kan benar. perbedaannya pindahnya pun dari Jawa Barat terus ke Jawa Tengah kan. Benar. Nah, gimana tuh? Mungkin Berdekatan aja itu sih, Kak. berdekatan sih, Kalau tapi Jawa Tengah, Jawa tapi Barat kan itu kalau di Jawa berdekatan. dari ujung ke ujung ya, Ya. ujung agak ke tengah menuju ke ujung sananya gitu kan. Gimana, ada yang paling signifikan perbedaannya? Kalau Jawa Barat itu mereka banyak main secara kayak taktikal, mereka itu bagus gitu. Taktikalnya, oke. Dia memang permainan tim lah gitu. Karena cenderung kayak misalkan contoh timnya dari Liga 1 kan kayak Persib Bandung gitu kan. Dia kan dari Jawa Barat. Iya. Jadi mereka punya kultur yang emang main lewat tim gitu. Iya. Nah, kalau di Jawa Tengah sama sebenarnya. Cuman lebih ke ada keras gitu, Kak. Kalau di Jawa gitu kan lebih ke keras gitu. Oke. Berarti mungkin kalau dari penjelasannya Dimas, di Jawa Barat lebih ke taktikal. Betul. Kalau Jawa Tengah itu harus kuat fisik ya. Ya. Latihan fisiknya juga harus kuat ya. Benar. Tapi pegang posisi DM itu sejak kapan? Ada di posisi DM sejak kapan nih Mas? Kalau defensive midfielder itu semenjak sebelum Kalteng, semenjak sebelum dari Kalteng Silpa udah. itu pelatih udah coba ngubah posisi awal yang dari back kiri terus ke stopper, terus yang terakhir akhirnya pakemnya di DM itu tadi kan kayak gelandang bertahan itu lumayan sih, lumayan. Tapi kalau misalkan defensive midfielder ini nggak terlalu jauh karakternya sama pemain belakang stopper gitu, Kak. Iya. Wah, ini kita lihat lagi nih. Nah, ini udah dengan seragam kebanggaan Orange ya. Indramayu nih ya. Ini warnanya sama Ini ya? masih Indramayu. Warnanya ini di Indramayu. Ya, Oke. benar. Seragamnya warnanya temanya orange juga ya. Merah, Kak. Itu itu merah. merah. Indramayu Memang merah. matanya ya tidak bisa membedakan orange dan merah. Oke. Berarti tadi. Tapi warnanya cerah-cerah ya kalau di sana Emang ya. cerah-cerah semua tuh. Mencerahkan Oranye, ini. merah gitu kan. Putih. Membara ya. Biar kayak semangatnya juga, Kak. Biar membara Sesuai gitu. sama tadi yang dijelasin sama Dimas. Semangat strateginya itu sangat-sangat membara ya. Lalu kemudian ke Rembang itu di tahun ini ya? Baru tahun ini? Rembang tahun ini. Tahun ini. Musim Oke. ini ya, benar. Dan pindah sampai ke Rembang itu masih dengan posisi defensive yang sama. midfielder. Defensive midfielder, Oke. Kak. Gini, saya tuh penasaran ya. Defensive midfielder itu kan sebenarnya fungsi di formasi pemain itu yang sebenarnya posisinya tuh paling tidak boleh egois gitu. Betul. Tapi ketika perannya penting, yang lebih banyak tersorot itu justru lini depan. Ya, betul sekali. Bagaimana perasaan Anda sekian lama jadi defensive midfielder yang maksudnya gue udah asisnya oke banget nih, di tengah udah itu tuh secara tidak langsung gue dan tim tengah udah bagus banget, tapi yang disorot malah di depan gitu. Gimana rasanya? Jujur-jujuran aja nih, jujur-jujuran. Kita emang tim belakang layar aja kita, Kak. Kita tim belakang layar aja. Tim humble ya. Iya benar. Pemain depan tuh kalau nyetak gol dia dipuji-puji gitu. Iya. Tapi apalagi giliran pemain belakang ngelakuin satu kesalahan itu yang benernya nggak pernah kelihatan Yang tuh. bilang kelihatan. Udah salah aja. Iya. Misalkan kebobolan, gara-gara pemain belakangnya nih, pemain tengahnya nih salah gitu. Curhat. Betul. Ya tapi memang nah kan ini tuh hal yang sebenarnya secara tidak langsung ya, untuk personal agak tidak menyenangkan ya. Nah tapi kalau bagian menyenangkannya apa nih buat defensive midfielder?
Itu kalau bagian menyenangkannya, karena mungkin karakter aku juga agak sedikit keras gitu ya Kak. Iya, iya. Jadi seneng aja tuh keprak-keprak orang gitu. Seneng aja tuh keprak-keprak orang. Ceritanya pertahanan ya. Pertahanan kita harus Oh, selalu gitu. mempertahankan kan. Oke. Fisiknya teruji ya. Sangat-sangat terkuras Kak. Waduh. Sangat-sangat terkuras. Oke. Nah, kalau misalnya nih satu saat eh, diizinkan untuk jadi striker, kira-kira mau jadi siapa, Dimas? Boleh pemain Indonesia, boleh pemain luar. Bebas nih ya Kak. Bebas, Berarti bebas. bebas ya pemain Bebas. di Indonesia atau di luar. Iya. Kalau pemain striker yang goal getter antara dua sih. Kalau nggak Babang Pamungkas sama Kakak Boci, Waduh. Wasalosa gitu kan. Waduh, Persipura. Bang Pamungkas. Kalau dari luar udah pasti fans Ronaldo. Waduh. CR7. Balik lagi tahun ini sepertinya ya. CR7 tetap CR7 sih. CR7. Sepertinya tahun ini dicanangkan akan jadi Piala Dunia terakhir beliau nih Nah, sepertinya. betul banget Kak. Wah, betul, gimana nih Betul. respon sebagai fans CR7 nih? Kalau misalkan kayaknya dia bakalan paling enggak dia pengen ngasih buat nutup karirnya di sepak bola kemungkinan kan. Dia pengen nunjukin yang terbaik pastinya Kak. Oke. Paling enggak dia bakalan ya pengen lah juara gitu Portugal. Tapi kan ada juga nih yang katanya dicanangkan akan jadi Piala Dunia terakhir nih dari Betul. Argentina ya kan. Betul Nah, juga gimana tuh. tuh? Itu biarin aja lah. tim sebelah biar mereka yang ngasih ini sendiri. Iya. Tapi berarti memang untuk CR7 ya tahun ini ya sangat CR7. menantikan ya. Nah, Paling enggak pengen dia kembali ini lagi lah buat nutup masa dia. iya. Ditutup dengan manis ya. Betul sekali. Kemenangan yang manis. Betul. Nah ini pas banget kita juga pasti akan ngomongin Piala Dunia nih ya. Dan kalau kita ngomongin Ronaldo kayaknya agak kurang lengkap kalau kita nggak ngomongin Portugal ya. Ya, Nah betul Portugal nih, apakah cukup hanya dengan Ronaldo ada di sana atau kalau dari kacamatanya Dimas nih sebagai pemain bola, formasinya yang dari line up sementara dulu nih yang udah dirilis, gimana nih kira-kira kemungkinan Portugal kekuatannya? Kalau misalkan kita baca Portugal, mereka juga nggak cuma nurunin pemain senior kayak Ronaldo, terus David Silva, terus ada pemain-pemain muda gitu Kak yang sekarang juga banyak muncul gitu kayak Joe Felix. Iya. Pokoknya banyak sih pemain-pemain muda yang juga tahun ini cukup bersinar, cuman emang belum terlalu terkenal gitu. Iya. Jadi ya nama-nama besar aja sih yang masih. Berarti kemungkinan Portugal sudah cukup mampu punya kekuatan formasi untuk bisa melaju ke final. Ya atau tidak? Ya optimis dulu ya kan. Kita Optimis sebagai dulu ya. pendukung, jadi kita harus selalu optimis dulu Kak. Kita dukung dulu Oke. sampai mereka sampai dimanapun kita dukung dulu. Oke. Nah sekalian nih saya mau nanyain sama Dimas personal preference-nya. Ini kayaknya sepertinya sudah ada tim yang sangat diinginkan untuk jadi pemenang di Piala Dunia 2020. Nah mungkin boleh info ke kita siapa tim yang kira-kira akan diunggulkan oleh Dimas tahun ini? Kalau tim-tim yang diunggulkan banyak ya. Tiga besar deh, tiga besar Piala Dunia. Tiga besar itu biasanya itu yang berapa tahun terakhir ini yang sering jadi finalis kan kayak Perancis gitu Iya. kayak. Nah itu nggak tahu tuh apakah mereka bisa jadi finalis lagi atau justru Argentina yang bakal bisa kuat megang kendali. Gitu. Oke. Portugal nih, Portugal. Harusnya Portugal masuk sih minimal semifinal. Tapi jangan lupa kita punya ini nih. Kita punya perwakilan Asia yang tahun ini sepertinya mencuri perhatian jauh lebih besar daripada rekan tetangganya Korea Selatan. Korea Selatan benar-benar. Gimana dari menurut pendapatnya Dimas soal Jepang ini? Apakah dia mampu memenuhi ekspektasi kita? Karena banyak tim-tim kuda hitam sih kayak tahun 2019 itu kan kayak Kroasia contohnya dia mampu gitu Kak bersaing di
Piala Dunia sampai bahkan ke finalis Iya, kan. iya. Bahkan Padahal tim underdog ya. dia sama tuh tim Hmm, underdog. hmm, Cuman ya itu, kita main bola tuh nggak bisa kita tebak dari segi materi pemain. Terus kita nggak bisa ngelihat dari siapa bintangnya di situ. Betul. Tapi tim sepak bola ini kan nggak cuman individu gitu Kak. Iya. Jadi mereka tetap mana tim yang paling dominan, mana tim yang mau kerja keras, mana tim yang pengen nunjukin bahwa mereka pengen juara, ya Iya. itu yang bakal nguasai sih. Jadi nggak mutlak ada pemain-pemain yang hebat, tapi kalau timnya nggak kuat ya percuma ya. Ya benar. Karena Iya. sepak bola bukan individu gitu Kak. Betul. Karena tim. Dan seperti biasa tuh kita pasti menantikan biasanya tuh akan ada kejutan-kejutan yang Nah itu di luar tuh. normal ya biasanya. Betul, Kalau Piala betul. Dunia apa event-event besar kayak gini tuh kan biasanya tuh ada aja yang mengagetkan gitu loh. Nah, kira-kira kejutan-kejutan seperti apa yang menurut Dimas nih setidaknya ada 1-2 kejutan yang mungkin akan kita lihat di Piala Dunia 2026. Kayak balik lagi ya, tim-tim yang nggak kita prediksi kayak contohnya dari Asia kayak Korea, Jepang, Korsel, itu mereka juga bakalan nunjukin kualitas mereka bahwasanya mereka mampu bersaing sama tim-tim dari luar gitu Kak. Dan ini khususnya Piala Dunia ini bakalan jadi, karena Piala Dunia ini kan ajang paling bergengsi nih. Iya betul kan? Sejagat semesta ya. Nah bahkan yang mungkin nggak suka bola pun dia bakalan nonton ini, iya kan? Contohnya saya. Dia nggak suka bola, tapi tiba-tiba karena ada Piala Dunia nih, dia jadi pengen nonton karena ada tujuannya kayak pengen ngidolain siapa, Betul. dari klub mana gitu kan. Jadi akhirnya dia juga ikut serta nonton gitu Kak, memeriahkan itu tuh. Benar-benar. Dan kayaknya juga akan banyak sekali hal-hal baru karena kan ini udahnya terbesar ya. Ya betul. Kan dengan penambahan berapa tim gitu ya Benar. dibandingkan Tahun Piala sebelumnya Dunia emang sebelumnya. ini selalu bertambah sih. Iya. Dari tahun per Akan tahun tetap terus bertambah ya. selalu bertambah. Iya, dan tentunya buat teman-teman yang di rumah juga pengunjung yang ada di sini juga ada satu kejutan lagi yang baru diumumkan kemarin untuk pertama kalinya dalam sejarah itu di final Piala Dunia itu ada namanya halftime show. Tahu nggak? Wah, tahu kan? Nah, nanti saya akan bagikan informasinya. Tapi kita lihat dulu. Kita mau break dulu sebentar. Kita mau lihat pesan-pesan berikut ini. Oke. Sekarang nih sedang dalam masa menjalani sesuatu yang aku memang mimpikan gitu. Walaupun ya berdarah-darah tuh, lari-lari, harus capeknya minta ampun gitu. Dan dalam ketidakpastian juga pasti. Nah, tapi setidaknya tuh kalau nanti sudah habis gitu kontraknya di muka bumi itu, orang-orang tahu kalau di Palangkaraya ada pernah ada orang yang memperjuangkan apa yang dia percayai sesederhana itu. Entah itu nanti akan sukses atau enggak, ya yang penting aku udah berjuang sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya. Gokil. Luar biasa. Borneo Outplay. Jangan lupa untuk saksikan podcast TVRI Kalimantan Tengah di Budget Talk Show. Oke, selamat datang kembali di Bajen Talk Show. Bola gembira bersama pemain bola. Masih bersama Dimas di sini. Kita tepuk tangan buat diri sendiri. Oke, Dimas tadi tuh saya sempat singgung bahwa ada salah satu momen lagi yang akan terjadi di tahun ini, mencetak sejarah hal yang baru di Piala Dunia 2026. Jadi nanti ada untuk pertama kalinya di halftime pertandingan final Piala Dunia 2026 tanggal 19 Juli itu akan ada konser musik. Seru tuh ya. Seru gak sih? Belum pernah, karena itu belum pernah gitu kan. Jujur. Dan ini baru kali pertama gitu ya. Ya, jujur agak janggal, tapi kayaknya bakal seru karena sebelumnya kan cuma di opening aja sama di Benar. closing aja. Biasanya ya kan? seperti itu. Biasanya seperti itu. Nah, seperti itu. kali ini akan ada halftime show. Halftime Jadi show. final nih, pertandingan final. Oke, Babak pertama halftime gitu. Berapa halftime 15 menit biasanya? Biasanya itu kalau nggak 10 menit sampai 15 menit 10 aja sampai gitu 15 kan. menit. Iya, iya. Biasanya cuman waktu itu sih. Nah, itu
di waktu 10 sampai 15 menit itu kita akan menyaksikan 3 artis besar legend dunia. Coba Apa aja tebak siapa aja. Ada cewek satu yang juga nyanyiin soundtracknya Piala Dunia 2026. Kalau soundtracknya belum tahu ya. Oh, soundtracknya belum tahu, belum denger ya? Belum dengar tuh. Oke, Aso itu. Tapi bisa ketebak nggak siapa yang ikonik berhubungan sama Piala Dunia 2000? Piala Dunia aja, soundtrack Piala Dunia paling wah gitu sepanjang masa. Karena kayaknya setiap tahun nih ganti-ganti terus Ganti-ganti terus ya. Artisnya ganti, soundtracknya ganti gitu kan. Apalagi kita tahu tuan rumahnya nih di Amerika gitu. Iya. Nah, susah sih. Kebayang nggak? Enggak Kebayang. ada Kamu tahu sih. nggak siapa? Nggak ada, Itu men. seperti ini. Siapa tuh? Ada Kak, 3 kalau boleh tahu nama. tuh? Yang pertama itu ada Madonna. Terus yang kedua ada Shakira. Nah, Shakira nyanyiin lagi nih Ya, setelah benar, tahun benar. terakhir dia nyanyiin soundtrack Piala Dunia itu tahun 2002. Benar. 2026 dia kembali lagi nyanyiin soundtrack FIFA 2026. Dan satu lagi, wah ini udah pasti digandrungi para generasi muda, BTS. Nah, ini kalau misalkan kaum Hawa nih paling Wah, ditunggu-tunggu ya. Ini kaum K-popers Kaum menang Hawa banyak nih. nih akan Betul, menyaksikan BTS betul. di halftime final 2026 ya. Gimana dari kacamata pemain bola nih? Again ya, saya mau tanya dari kacamata pemain bola. Keunikan yang akan terjadi ini seperti apa kira-kira pengaruhnya ke pertandingan final kita? Nah, misalkan itu tuh emang final halftime atau setiap pertandingan Kak? Enggak, hanya di final aja Final nanti aja. tanggal 19 Juli. Berarti emang cuman khusus di final aja ya ada Iya, itu ya. betul. Karena emang sebelumnya nih nggak pernah nih kan kita ada final halftime yang mengadain konser apalagi kan itu Piala Dunia gitu kan. Iya. Kalau menurut aku janggal, cuman mungkin mereka ya mungkin udah melakukan riset gitu kan, pengen menguji sesuatu hal yang baru. Ya nggak apa-apa, kita Iya. sebagai penikmat kita nikmatin gitu Oke. kan. Dan pastinya mungkin akan berpengaruh ke mental para pemain juga gak sih? Kalau itu menurutku nggak, Enggak ya? sedikit banyak nggak bakalan berpengaruh karena itu kan sifatnya menghibur gitu Kak. Menghibur ya. Karena enggak. Kalau menurut aku sih itu nggak bakalan berpengaruh banyak buat para pemain sih. Dan pastinya kalau udah sampai final ya masa sih Ya, tiba-tiba betul, ngaruh cuma karena betul. halftime show ya. Ya betul. Oke, jadi itu juga salah satu momen yang akan dinantikan oleh yang nggak begitu ngerti bola tapi sangat-sangat excited menanti Piala Dunia 2026. Sangat ditunggu-tunggu Sangat ya. ditunggu-tunggu. Sangat ditunggu-tunggu. Oke. Nah, balik lagi nih ke sepak bolaan gitu ya. Kan Dimas datang dari Kalimantan Tengah dan sekarang walaupun Kalimantan sudah Tengah. membela klub di Jawa, tapi pastinya saya mau bertanya nih. Apa ada kerasa tanggung jawab sebagai pemain asli dari Kalimantan Tengah untuk kemudian kembali dan berkontribusi untuk sepak bola di sini? Pastinya kalau kita bicara pengen balik atau enggak ke daerah kita sendiri, kita pasti kepengen dan paling enggak kita membawa pengalaman. Kita udah banyak mencari ilmu nih dari luar. Kita pastinya pengen banget tuh balik lagi buat kontribusi buat daerah kita sendiri kan. Cuman ya balik lagi Kak, kita butuh SDM terus pengurus banyakin SDM-nya sih, kita perbaikin SDM-nya dulu baru kita bicara ke kompetisi. Percuma juga kita memperbaiki SDM tapi kompetisinya nggak jalan. Nah itu permasalahan sebenarnya cuma di situ sih. Oke, jadi ini juga cukup banyak ya PR untuk pemerintah Kalimantan Tengah ya dalam pembinaan generasi regenerasi pemain di sini ya Mas ya. Karena kalau kita ngelihat sendiri nih Kak, beberapa hal, beberapa aspek, terus kita nih ketinggalan cukup jauh gitu Kak. Jadi emang kita harus berbenah dari ya itu tadi, kompetisi dari usia dini kita perbaiki, terus kompetisi-kompetisi internal lebih diperbanyak. Jadi aset-aset anak-anak daerah ini bisa sekira mereka itu muncul gitu Kak. Ada tujuannya. Karena kalau yang menurut pengalaman yang saya jalani itu tuh karena kita kurangnya wadah, terus apalagi di Kalimantan Tengah khususnya kita udah nggak punya nih tim profesional Kak. Oke. Jadi mungkin beberapa anak-anak juga mereka nggak ada dan nggak tahu tujuan mereka ketika main bola tuh mau apa yang mereka kejar gitu. Kalau dulu kan kayak masih ada sebelum ganti Kalteng Putra kan Persepar. Iya, Jadi anak-anak kepengen nih, oh aku nih ada motivasi lebih buat kita berlatih Naik karena terus ya. ya betul, karena kita ada tujuannya, karena kita ngejar
kita pengen main di kompetisi profesional gitu Kak. Tapi balik lagi, kalau kita dari SDM kita sendiri kurang, terus kompetisi kita nggak jalan, jadi anak-anak juga kadang-kadang mungkin apalagi kayak yang di desa-desa, kayak Ya. di kampung-kampung, itu kan sangat susah tuh Kak. Betul. Kecuali kayak di Palangka, di kota-kota besar mungkin Iya. itu pun masih ada ya, wadah. masih lebih baik daripada yang di Bener. kampung ya. Bener, cuman kan sebenarnya banyak juga nih anak-anak yang di kampung punya potensi, punya bakat, cuman mereka bingung mau nyalurinnya nih kemana karena nggak ada jembatan buat mereka untuk ke situ gitu Kak. Betul. Jadi sebenarnya bakatnya tuh ada ya di sini. Banyak, kalau menurut Dimas banyak sekali Kak bakat-bakat, apalagi anak-anak di kampung nih justru mereka bakat alamnya udah pasti mereka tenaga yang nomor satu nih. Lari ya. Tenaga Itu sih dulu. Udah gak usah ditanya Tenaga ya. dulu karena main bola nih kan udah otomatis fisik, cuman balik lagi kalau kita ngikutin sepak bola modern, kita nggak cuman butuh di fisik doang Kak. Iya. Kita butuh pemahaman, kita butuh teknik-teknik dasar yang main bola tuh nggak cuman ngandelin otot gitu kan. Betul. Karena kalau dulu nih Mm-mm. pemain yang punya energi, punya tenaga, dia bakalan kelihatan lebih menonjol. Tapi kalau pemain-pemain yang di era sekarang gitu ya, karena lebih modern, terus pelatih-pelatih juga mulai upgrade gitu kan Kak. Jadi nggak cuman stuck. Jadi pelatih-pelatih yang dulu pun dibandingkan pelatih-pelatih yang sekarang, cara memahamin kita buat bermain bola itu lebih enak zaman sekarang Kak gitu. Iya, lebih mudah justru ya. Lebih mudah, bener. Oke. Nah, tadi kan Dimas juga nyebutin sebenarnya bakatnya tuh ada, tapi akan lebih baik kalau bakat yang udah dari kecil itu mulai dibiasakan ikut kompetisi usia dini gitu ya. Benar. Nah, tapi kan ini juga terkait dengan support dari keluarga. Mungkin Ya, tidak semua talent-talent di sini seberuntung Dimas yang dapat support dari orang tua full gitu ya. Yang ayo kalau mau main bola ayo didukung sepenuhnya oleh keluarga gitu. Nah, mungkin ada pesan dari Dimas buat banyak sekali orang tua di luar sana gitu ya yang masih takut tuh anaknya tuh mau berkarir sebagai pemain bola gitu dan masih dianggap mohon maaf tidak menjanjikan lah Ya, gitu ya benar, karir benar. sebagai pemain bola di Indonesia. Nah, dari posisi yang sekarang sudah Dimas rasakan sendiri perjalanannya tuh, apa yang mau Dimas sampaikan ke orang tua di luar sana? jadi apa ya, pesan ya ini karena saya pernah mengalami di posisi itu dan nggak juga langsung seperti sekarang gitu kan. Iya. Tetap harus kita tuh berproses. Jadi apa ya, kita punya kemauan pastinya kan, kita punya hobi. Siapa sih yang nggak mau kerjanya tuh hobi yang dibayar, enak banget kan gitu kan. Iya, Kita cuma main udah bola nih. seneng dibayar lagi ya. Ya, karena kita senang, kita ngejalaninnya juga meskipun main bola tuh capek. Kita selalu di lapangan, selalu hari-hari di lapangan. Tapi balik lagi karena kita senang, kita ngejalaninnya ya udah kita enjoy meskipun banyak pressure nih dari pelatih, dari orang di luar, dari mungkin supporter gitu kan. Cuman balik lagi karena kita punya semangat. Terus pesan untuk orang tua ya udah didukung aja gitu apapun, disupport kalau bisa disupport. Emang nggak semua orang itu khususnya di sepak bola selalu disupport sama orang tua. Sebenarnya juga aku nggak begitu yang kayak support kayak orang, cuman orang tua lebih ke ayo semangat bisa kayak gitu Kak. Jadi akhirnya motivasi diri sendiri itu juga bertambah terus gitu. Oke, lebih ke membuktikan ya ke orang tua ya Bener. sama pilihanmu bahwa pilihanmu nggak salah Ya, gitu ya. Karena beberapa kali nih Kak, aku juga kayak sempet nih, kenapa nggak cari kerja aja? Kenapa Oke. kapan nih berhenti main bola? Wajar ya, Ya kan, tipikal namanya orang tua. tipikal orang tua di sini Bener. maksudnya ya. Apalagi ngelihat di sekitar, apalagi di Kalimantan kan cuman ya stuck gini-gini aja kan. Kalau kita nggak berani keluar, ya itu kita harus berani ambil resiko lah. Berani ambil resiko gitu ya. Dan, Ya betul. dan mungkin buat orang tua di luar sana emang nggak semuanya dari awal enak ya. Ya Untuk bisa enak tuh susah-susahnya harus dulu. susah dulu. Susahnya dulu. Tapi kita kan nggak harus perlu kita nunjukin bahwa kita tuh berproses tuh susah kan. Iya, Biar aja kita tahunya, oh sekarang enak kayak gini. Dulunya juga nggak Iya. tahu orang bagaimana kita kan. lihatnya Usaha enak-enak kita. aja. Nah, benar. Susah telan sendiri. Kita kasih
publik yang enak-enak aja. Oke. Banyak sekali sudah kita obrolin tadi ya Dimas, mulai dari awal karir sampai ngomainin pemain, sampai ngomainin momen-momen Piala Dunia juga. Benar. Nah, sebelum kita menutup podcast kita hari ini, saya mau kita main game sedikit kali ya. Boleh. Kita main game sedikit sebelum nanti ada pertanyaan terakhir yang aku minta Dimas untuk jawab. Nah, tapi sebelum kita main game, kita akan lihat pesan-pesan berikut ini sambil kita mempersiapkan games kita sama Dimas. Kembali lagi ya. Dulu itu mulai aktifnya sih dari kalau SMP kan karena sambil sekolah, SMA karena udah bisa ngatur dan bisa kesini ke kantor sendiri, jadi udah mulai lumayan aktif frekuensinya. Lalu sampai dengan kelas 3 SMA itu udah mulai masuk live, tapi live-nya itu kalau dulu namanya continuity. Jadi continuity itu pembukaan dan penutup dari kalau kita udah mulai masuk ke TVRI Kalteng dari TVRI Nasional. Fokusnya yang lebih sering frekuensi siarannya di kuliah. Jadi sekitar di tahun 2008-2009, karena mungkin dari suara sudah berbeda, sudah bisa mengatur suara, jadi udah mulai bisa bergabung ke program dan berita. Tapi beritanya belum baca berita dulu sih. Saksikan terus podcast TVRI Kalteng Bajen Talk Show karena ini adalah edisi orang dalam. Oke, kita mau masuki sesi terakhir di podcast ini. Wow, ini yang paling ditunggu-tunggu ya. Kita bakal bermain game sedikit. Saya akan melontarkan pertanyaan. Dimas tinggal pilih. Tapi pilih Oke. harus cepat. Gak perlu mikir ya. Harus A atau B, cepet atau- nih atau B gitu ya. Oke, baik. Dan ada yang bentuknya pertanyaan juga, tapi jawabnya harus cepat. Spontan aja. Udah siap? Oke, siap. Udah siap penonton? Udah siap? Woi. Iya, udah ada 1000 yang siap mendukung games kita pada malam hari ini. Kita mulai, oke? Oke, let's go. Pertama, Messi atau Ronaldo? Ronaldo. Oke. Vinicius Junior atau Mbappe? Vinicius. Oke. Declan Rice atau Casemiro? Casemiro. Casemiro. Main lawan Jepang atau main lawan Korea Selatan? Korsel. Korsel, oke. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Menang tapi jelek atau kalah tapi keren? Gimana tuh? Bentar. Ayo, menang tapi mainnya jelek atau kalah tapi mainnya keren? Tetap harusnya menang sih. Menang ya, menang nomor 1 meskipun ya. mainnya Oke. jelek, betul. Nonton Piala Dunia di rumah atau nobar rame-rame? Nobar di rumah. Nobar di rumah. Kemudian 1 pertanyaan terakhir. Pemain Indonesia dengan posisi defensif midfielder terbaik yang pernah Dimas lihat? Dadang Afridianto. Dadang. Oke, tepuk tangan dulu buat Dimas yang sudah menjawab beberapa pertanyaan kita malam hari ini. Dimas, terima kasih banyak. Sebelum saya menutup podcast kita pada malam hari ini, saya mau minta Dimas untuk menyampaikan pesan, karena Dimas ini kan adalah bukti nyata bahwa pemain Kalteng itu bisa menembus kompetisi nasional ya. Apa yang pengen Dimas sampaikan, pesan untuk anak-anak muda di Kalimantan Tengah yang punya mimpi untuk jadi pemain bola profesional? Jadi intinya itu buat anak-anak khususnya di Kalimantan Tengah, jangan patah semangat. Apa yang udah kalian kejar, apa yang sudah kalian impi-impikan, perjuangin. Jangan sampai kalian berhenti cuman di tengah jalan gara-gara kalian cuman gagal 1 kali. Jadi semangat terus, coba terus, konsisten. Apalagi main bola itu harus konsisten, Kak. Dia nggak bisa tuh cuman semangat hari ini. Mut-mutan gitu gak bisa ya? Mut-mutan gak bisa banget tuh. Jadi besok gak semangat, besoknya lagi baru semangat. Itu gak bisa, konsisten yang harus diutamain. Terus kedepannya semoga khususnya di Kalimantan Tengah nih kita belajar bareng-bareng, perbaiki SDM kita di sini, terus perbanyak lagi kompetisi biar anak-anak muda di Kalimantan Tengah khususnya mereka bisa ngeluarin bakat mereka, bisa nunjukin mereka punya talenta, biar mereka ini bisa ikut tampil juga nih di event-event apalagi sampai nasional. Oke, terima kasih pesannya
Oke, sekali lagi terima kasih Oke, Dimas Andrianto, siap. Terima putra kasih kebanggaan banyak. Kalimantan Tengah yang sudah membuktikan diri di pertandingan nasional. Jangan lupa saksikan Piala Dunia 2026 dari 11 Juni sampai 19 Juli hanya di TVRI secara gratis. Saya Tamara mewakili seluruh kru yang bertugas di Bajen Talk Show Bola Gembira bersama pemain bola malam hari ini undur diri. Jangan lupa saksikan terus TVRI, khususnya TVRI Kalteng di Kalteng Expo yang masih akan ada sampai 23 Mei 2026. Dan jangan lupa Bola Gembira hanya untuk Indonesia. Bola Gembira.